Selamat datang di Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Sproutcast. Kenalin, nama aku Tania dari Teknik Perminyakan Angkatan 23. Selamat datang kembali di podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol seru tentang topik yang sangat relate banget dengan kita semua. Penasaran gak sih topiknya itu apa? Langsung aja nih aku kasih tahu. Topiknya adalah rasa insecure versus akademik. Nah, kali ini aku gak sendiri nih karena topiknya itu sangat-sangat membuat kita penasaran, yaitu rasa insecure versus akademik. Gimana sih rasa insecure itu bisa berdampak dalam perjalanan akademik kita? Apakah itu justru bikin kita down atau membuat kita makin semangat karena kita termotivasi dari rasa insecure itu? Nah, di episode kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Kita bakal kupas tuntas gimana caranya menghadapi rasa insecure yang sering muncul di tengah-tengah tugas dan ujian. Pasti bikin kamu ngerasa relatable dan penuh insight. Jadi, siapa sih narasumber kita di episode kali ini? Kalian bisa tebak gak sih siapa narasumbernya? Langsung aja deh, tanpa berlama-lama kita panggilkan Rehan. Halo, selamat datang. Halo. Oke, oke, aman? Aman. Oke, tes dulu dong mic-nya. Halo, say hi dulu dong ke teman-teman kita semua. Halo. Halo teman-teman semua. Halo, hai Rehan, apa kabar? Baik banget. Oke, jadi aku pertama-tama mau ngucapin terima kasih karena udah menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber Sproutcast di episode pertama kita. Oke, jadi topik kali ini kita akan membahas tentang rasa insecure versus akademik. Sebelum kita masuk ke dalam topik, aku mau tanya dulu dong, Rehan sekarang kesibukannya apa aja sih? Oke, jadi sebelumnya aku kenalin sebelumnya nama aku Rehan. Buat yang belum tahu, jadi aku sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Wow, Perminyakan. oke. Ketua himpunan, kini periode keberapa ya? Kalau boleh tahu. Buat sekarang periode ke 2024-2025. Oke. Nah, jadi buat kesibukan aku sekarang paling aku lagi agak sedikit hektik ngurusin program kerja yang akan datang dari himpunan Hmm. itu sendiri. Terus juga karena sekarang kita lagi mau mendekati masa UAS, jadi mungkin aku bakal lebih membagi waktu aku buat belajar Oke, jadi sekarang gitu. kesibukannya ngurus organisasi sama akademik, balance ya. Oke, patut Iya. dicontoh tuh teman-teman. Oke, langsung aja kita tanya-tanya Rehannya aja kali ya. Ntar di aku catat dulu nih list pertanyaannya. Sebelumnya, Rehan sendiri pernah nggak sih ngerasa insecure pas di organisasi atau di akademik sendiri atau di kehidupan sehari-hari gitu? Sebelumnya pernah nggak merasakan insecure? Kalau misal kita ngomongin masalah insecure kayaknya semua orang pasti pernah ya, terutama hal-hal yang ngebuat mereka itu ngerasa banyak orang yang lebih bagus dari mereka. Iya, bener Nah, jadi banget. kayak sebenarnya kita itu udah masang ekspektasi, tapi Mhm, ternyata ekspektasi itu nggak sampai nih, dan mhm. ternyata ada orang yang lebih bagus. Jadi kita itu ngerasa minder atau Oke. ngerasa insecure. Jadi Mmm, aku pun sendiri pernah ngalamin hal itu. oke. Jadi kan dari Rehan sendiri pernah nih ngerasain rasa insecure, itu gimana sih cara nanganinnya atau cara mengatasi, misalkan insecure yang tiba-tiba datang itu, cara ngatasinnya gimana kira-kira kalau dari Rehan sendiri? Jadi kalau misal dari aku pribadi, insecure itu aku jadiin buat bahan evaluasi sebenarnya. Oke. Karena, eee, menurut aku pribadi kita nggak boleh berlarut-larut Hmm. untuk insecure, Oh, karena bener itu banget. malah bisa membebani perasaan, Iya, pikiran kita bener sendiri banget. dan nanti ke depannya bakal susah nih buat ngejalanin aktivitas Mmm, sehari-hari. Jadi, oke mungkin, ada beberapa situasi di mana kita nggak bisa mengontrol insecure kita. oke. Cuman kita harus juga bisa, cepet move on dari Mmm. situasi tersebut, biar kita bisa evaluasi diri kita sendiri jadi lebih baik, gitu. Oke, jadi gitu guys, cara Rehan mengatasi rasa insecure-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Penyebab utama dari rasa insecure itu apakah karena ekspektasi terlalu tinggi atau karena tekanan dari lingkungan sekitar nih kalau menurut Rehan? Kalau menurut aku pribadi dua-duanya bisa. Jadi
kayak yang aku bilang di awal, Mhm. ketika kita emang udah masang ekspektasi, tapi ekspektasi kita itu nggak tercapai, otomatis pasti ada dong, rasa dari diri kita kayak, "Kenapa sih aku tuh kurang ya?" Atau misal, "Aku tuh apa kurang maksimal kah? Atau aku mungkin kurang bagus kah dalam mengerjain sesuatu?" Nah, pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Apalagi nih ditambah lingkungan sekitar kita. Oh iya. Semisal kita udah pasang ekspektasi, ekspektasi kita nggak tercapai, tapi lingkungan kita kok bisa. Nah, kayak Oke, gitu jadi bener kayak banget, iya iya. double kill tuh jadinya kalau Oh, gitu. bener banget tuh, kita udah Nah, pasang ekspektasi tinggi, tapi ternyata di lingkungan sekitar kita tuh lebih tinggi lagi iya, pressure-nya ya, makanya. oke. Jadi hal-hal kayak gitu yang bisa nyebabin rasa insecure dalam dalam diri kita itu muncul, Bener banget. gitu Tania. Oke, pertanyaan kedua nih. Kan tadi udah disebutin nih sebagai ketua himpunan, pasti kan Rehan banyak banget nih berinteraksi dengan teman-teman satu prodi, teman-teman sama organisasi atau bahkan teman-teman dari prodi lain. Menurut Rehan sendiri gimana sih cara melihat rasa insecure itu muncul dalam kehidupan mahasiswa, terutama di teknik perminyakan sendiri? Kalau aku pribadi as ketua himpunan, Mhm, aku banyak bersosialisasi baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, kalau misal aku lihat di dalam kampus itu mungkin rasa insecure itu muncul, sama kayak hal yang kita bahas di awal tadi, bisa berasal dari lingkungan sekitar atau mhm. bisa berasal dari ekspektasi diri kita sendiri. Iya bener banget. Nah, ketika aku ngobrol sama mereka, ternyata banyak nih hal yang bikin mereka insecure. Contohnya Mmm, masalah akademik, oke. atau masalah kepribadian diri sendiri, atau masalah organisasi dan sebagainya. Banyak banget hal yang bikin mereka itu insecure. Dan penyebab mereka insecure itu adalah tadi, mereka itu sebenarnya udah masang ekspektasi, tapi ketika mereka ngelakuin itu, berprogres untuk menuju ekspektasi itu, tapi mereka itu kayak nggak kesampean gitu. Oke. Sedangkan orang lain itu bisa. Nah, makanya hal-hal kayak gitu, itu yang bikin, rasa insecure itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, Mmm, gitu. Itu di dalam kampus ataupun di luar kampus kayaknya itu hal yang umum ya iya. untuk, eee, kenapa sih orang-orang tuh bisa insecure kayak gitu. Oke, lanjut ke next question. Aku yakin sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi, kamu punya banyak tantangan nih. Ketika rasa insecure itu mulai datang, gimana sih cara kamu untuk tetap menjaga fokus dan semangat dalam kuliah dan juga tugas-tugas, organisasi, gitu? Oke, jadi sebenarnya, pasti tiap orang memiliki cara menenangkan diri dia sendiri kalau Yap, misalnya dia insecure. bener Cuman ini banget. aku mau sharing sedikit aja paling ya, cara aku pribadi nih untuk mengatasi rasa insecure. Yang pertama yang bakal aku lakuin itu adalah tarik nafas dulu. Oke, Tarik tarik nafas nafas, dulu. buang. Kalian harus Oke. bisa tenangin diri kalian dulu. Hmm. Kontrol emosi yang ada di dalam diri kalian. Jadi jangan sampai emosi itu meluap-luap di pikiran kita, karena itu bakal bikin pikiran kita buyar. Nah, abis aku udah bisa ngontrol nih emosi aku, baru nih aku mulai telaah satu-satu nih, sebenarnya kesalahanku itu di mana sih? Sebenarnya apa sih yang bikin aku itu insecure? Gimana sih cara aku, memperbaiki kesalahan-kesalahan aku biar aku bisa jadi lebih baik ke depannya? Aku telaah satu-satu, aku ya sebenarnya bisa aku catat atau bisa aku ingat, aku harus gimana. Nah, baru dari sana udah aku telaah, akhirnya aku lakuin sedikit demi sedikit, ya mungkin tiap orang pasti beda-beda step-stepnya, cuman sedikit demi sedikit nggak apa-apa atau mau langsung banyak juga, up to you gitu, bebas. Jadi, setelah kita ngelakuin itu barulah kita bisa nanti mencapai titik di mana kayak kita udah dapet flow-nya nih. Bener Kita bener. udah dapet flow-nya, kita udah bisa menghilangkan rasa insecure kita, dan akhirnya kembali baik-baik aja. Oke, jadi jangan lupa teman-teman pertama-tama kita harus tarik nafas dulu, merilekskan Betul. pikiran dan juga jangan terlalu emosi berluap-luap ya. Iya, bener banget. Oke, menurut kamu nih, apakah ada perbedaan antara rasa insecure yang datang saat menghadapi ujian atau tugas besar, dan dengan rasa insecure dalam berorganisasi atau interaksi sosial? Kalau ada, gimana nih caranya Rehan untuk mengatasi hal itu? Oke, itu jelas 2 hal yang berbeda ya. Mhm, Tugas besar dan tugas organisasi. Jadi kan kalau kita misal bicara soal tugas besar atau tugas-tugas kuliah, itu pasti berhubungan sama akademik. yap. Nah, cara tiap orang untuk belajar, untuk,
mempersiapkan diri mereka untuk tugas, ujian, dan sebagainya pasti beda-beda. Nah, itu juga bisa, menjadi rasa insecure mereka ketika mereka tidak bisa mencapai ekspektasi mereka ketika mereka udah mempelajari sesuatu atau Mmm, mereka ingin, melakukan sesuatu tapi mereka nggak tercapai ekspektasinya. Nah, itu juga bisa menimbulkan rasa insecure dan oke itu jelas berbeda dengan rasa insecure di dalam rasa eh, rasa insecure di dalam aspek organisasi. oke, bener banget. Nah, kenapa aku bilang beda? Karena di sini kita itu punya variabel yang berbeda. Mmm, Kalau misal di akademik sebenarnya variabelnya apa aja sih yang bisa menyebabkan insecure? Mungkin proses belajar kita oke, atau nilai juga. ya proses belajar, nilai, terus mungkin gimana cara kita, kerja sama bareng orang Mmm, lain kalau misal ada tugas kelompok dan sebagainya. Tapi kalau misal kita bicara organisasi, sebenarnya organisasi itu apa sih? Organisasi itu kan kumpulan 2 orang atau lebih yang berhimpun untuk mencapai suatu tujuan. bener, Otomatis di sana harus ada interaksi sosial. iya. Nah, gimana cara orang itu, komunikasi sama sesama, rekan mereka, terus habis itu gimana cara mereka me-manage waktu mereka ketika mereka ada program kerja, gimana cara mereka mengatur, anggota-anggotanya dan sebagainya. Jadi kan variabel-variabel itu yang membuat insecure ini berbeda gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan mungkin lagi mengalami rasa insecure, apa sih pesan dari kamu sebagai ketua himpunan yang sudah berpengalaman menghadapi hal-hal seperti ini? Apa langkah kecil yang bisa mereka ambil untuk mengatasi rasa insecure itu? Kira-kira pesan-pesannya apa nih untuk mereka yang lagi mendengar? Oke, jadi ini untuk teman-teman di luar sana mungkin yang lagi ngerasa insecure terutama di teknik perminyakan, aku mau bilang di sini, kalian itu sempurna di tempat yang tepat. Oke. Jadi, semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, semua orang itu punya kekurangannya masing-masing, jadi kalian jangan insecure terhadap kekurangan kalian. Cobalah kalian mungkin bisa melihat ke belakang, sebenarnya kebaikan-kebaikan apa aja sih yang udah kalian lakuin. Sebenarnya kalian itu baik atau mungkin unggul dari dalam diri sendiri ataupun di eksternal kalian, cuman kalian itu mungkin antara salah tempat atau salah lingkungan aja. Jadi sebenarnya kalian itu sempurna, cuman di tempat yang tepat aja, begitu. Jadi, semoga pesan yang aku sampaikan ini bisa sampai ke kalian dan tetap semangat. Oke, jadi karena list pertanyaannya, udah habis ya dari aku, mungkin kita mau sharing-sharing sedikit nih tentang tadi kan kita ada bahas sedikit mengenai himpunan dan juga akademik nih. Aku mau tanya dong, Rehan nih, selama menjabat menjadi ketua himpunan, sebelumnya aku bertanya deh, Kak Rehan ini, sekarang udah semester berapa sih? Aku sekarang semester 7. Oke, udah semester 7. Kita boleh sharing-sharing dikit nggak tentang gimana caranya biar kita tuh balance antara organisasi dan juga akademik? Boleh banget dong Tania. Oke, Kebetulan gimana aku juga di nih? sini mau banget nih sharing-sharing ke teman-teman Oke, perminyakan. iya, boleh boleh. Gimana tuh cara kita biar balance antara organisasi dan juga akademik nih? Oke, jadi tips yang pertama buat, kalian yang mungkin lagi menjalankan 2 hal tersebut secara bersamaan, kalian harus paham skala prioritas kalian. Oke, Jadi memahami skala kalian prioritas. ya bener banget, kalian aturlah gimana pinter-pinternya kalian. Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka nulis skala prioritas, terus habis itu nulis jadwal, dan aku bener-bener rinciin tuh apa aja yang harus aku lakuin. Jadi semua hal yang aku lakuin itu nggak ada yang bertabrakan, aku nggak bakal bingung milih kegiatan yang mana antara tugas atau organisasi. Karena aku tahu di sini, aku itu bisa menyelesaikan 2 hal sekaligus asalkan aku tahu pembagiannya gimana, Oke, gitu. Jadi, ketika kalian ngejalanin 2 hal secara bersamaan, anggaplah organisasi sama akademik, jangan kalian itu jadinya malah memaksakan diri sendiri. benar. Karena takutnya kalian bisa ya mungkin burnout atau mungkin jenuh dan sebagainya. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi kinerja kalian juga, baik di bidang akademik maupun organisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang misal emang lagi ngejalanin 2 hal ini secara bersamaan, coba kalian atur skala prioritas kalian. Sebenarnya ini tuh urgent nggak sih? Sebenarnya ini tuh harus dilakuin nggak sih? Atau coba atur planning kalian nih. Planning bisa dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan,
atau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kalian buat planning tuh, per harinya kalian mau ngapain. Nah, jadi di dalam planning itu juga kalian itu harus mengatur keseimbangan, aspek-aspek antara akademik ataupun organisasi nih. Nah, biar kalian nanti nggak nyesel nih dalam satu waktu tertentu, kalian ngerasa kayak, "Aduh, aku terlalu kebanyakan organisasi nih," Bener atau, "Aku banget terlalu kebanyakan belajar tapi aku nggak ada interaksi nih." bener Nah, jadi banget. kalian itu dalam jangka waktu itu, kalian itu harus bisa mengatur keseimbangan aspek-aspek di kehidupan kalian. Ya, mungkin nggak cuman ada yang akademik ataupun organisasi, mungkin kalian ada yang, nongkrong, atau mungkin kalian ada yang ada aktivitas lain dan sebagainya kan kita nggak tahu ya, mungkin orang di luar sana pun beda-beda. Cuman yang mau aku tekanin di sini adalah coba kalian atur manajemen waktu kalian biar kalian itu nggak berantakan waktunya, begitu. Oke, begitu tips and trik dari Rehan, teknik perminyakan angkatan 21 untuk tetap selalu percaya diri dan juga bisa mengatur waktu, terus juga tips and trik gimana caranya biar kita tuh melawan rasa insecure kita. Ingat kata Rehan tadi, kita itu Sempurna. sempurna. Oke, terima kasih dan untuk kalian yang dengerin jangan lupa follow podcast kita atau kalian bisa follow juga, Instagram HM Times Pruda supaya kalian bisa tahu info-info tentang episode selanjutnya. Oke, jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya karena kita akan membahas topik-topik yang sangat relate dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik perminyakan. Oke, jangan takut untuk terus berkembang. Meskipun kadang rasa insecure datang menghampiri. Oke, sekian dari aku. Boleh dong kita say bye-bye dulu ke kamera? Bye-bye teman-teman Oh iya, perminyakan. sebelumnya aku lupa. Kita mau ngasih, sedikit merchandise dari Petromerch. Ini salah satu baju aku juga dari Petromerch. Boleh dong tim, boleh kasih ke kita. Aku mau kasih ke narasumber kita nih. Oke, ini dia sedikit hadiah kecil dari Petromerch untuk narasumber kita, Bang Raihan. Boleh diterima dong? Oke. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih ya Iya, merchandise-nya. Ih, oke. bagus banget. Baik, sekian dari kita. Dari aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga topik pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dari Bang Rehan ada pesan-pesan lagi untuk mengakhiri video? Mungkin ingat aja pesan aku yang tadi, jangan terlalu berlarut-larut untuk, memikirkan rasa insecure kalian. Kalian itu sempurna di tempat yang tepat, Oke, gitu. bye-bye. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.